Gusno Channel guys. Batik lasem mulai menggeliat guys, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Tentu batik tulis lasem ini sudah mulai ancang-ancang untuk pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hari ini saya datang di butik yaitu Kidang Mas yang merupakan produsen dari batik lasem. Nah, sahabatku, di butik atau pengrajin batik tulis Kidang Mas Lasem dengan alamat Desa Babagan, Lasem, Rembang ini saya bertemu dengan Ibu Teresia, yaitu salah satu peneliti atau pendamping dari Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang. Nah, bagaimana ini wawancara saya dengan Ibu Teresia dan bagaimana tentang batik di Indonesia. Sahabatku, batik sultan atau batik klasik dengan tempo waktu pembatikan ini yang super lama, hampir 1 sampai 2 tahun selesai dalam satu lembar kain, ada di Kidang Mas, yaitu dengan motif 4 negeri. Harga bisa mencapai 15 juta rupiah per kainnya atau per lembar kain. Sementara di batik tulis Kidang Mas Lasem Rembang juga menyediakan batik dengan harga Rp150.000 per kain. Nah, ayo sahabatku, bagaimana ini batik-batik di lasem ini, pembatik tulis ini berkarya. Ayo jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys. Dan tetap setia di Gusno Channel tentunya. Langsung gas. Wush. Inilah lokasi dari butik Kidang Mas guys. Juga pengrajin batik tulis lasem. Kidang Mas berada di Desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Batik tulis ini milik Kidang Mas pernah menjual batik sultan guys, yaitu batik klasik yang membutuhkan 1 tahun hingga 2 tahun selesai finishing. 1 lembar kain bisa dipatok atau terjual 15 juta rupiah per kainnya. Motifnya adalah 4 negeri guys. Memang motif 4 negeri ini agak sulit guys, karena karakter pembatiknya harus benar-benar tulus dan menjiwai membatik dalam sebuah kain panjang. Inilah beberapa pengrajin batik atau karyawan batik milik dari Kidang Mas yang dipimpin oleh Bung Rudi. Batik Kidang Mas tercatat sudah beberapa kali mendapatkan pesanan atau customer dari luar negeri, karena memang batiknya yang bagus, halus, sesuai pesanan. Di Kidang Mas Babagan Lasem ini ada 2 jenis batik, yaitu batik klasik dan batik kontemporer, yaitu batik yang digunakan untuk baju atau desainer-desainer ternama untuk busana. Ini salah satu contoh dari batik modern, karena memang pasar menginginkan hal itu guys.
Kebetulan di butik dari Kidang Mas ada beberapa peneliti juga pemerhati batik, yaitu dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Kami pun sempat berbincang dan sempat mewawancarai sahabat Teresia yang mengaku sudah 12 tahun mendampingi para pengrajin batik Lasem. Hasilnya sungguh luar biasa. Batik di Lasem terus berkembang. Batik tulis Lasem tetap laku di pasaran domestik maupun pasaran internasional, guys, melalui media penjualan atau media market yang ada di negeri ini. Inilah batik-batik kontemporer milik dari Kidang Mas Babakan Lasem. Lasem memang terkenal sebagai kota sentra batik dengan motif-motif klasik maupun motif modern, guys, atau kontemporer. Nah, bagi para sahabat dimanapun Anda berada, bila menginginkan batik bisa datang ke Lasem atau ke butik dari Kidang Mas Babakan Lasem, 200 meter dari Jalan Pantura Lasem ke selatan ada kelenteng, belakang dari kelenteng Lasem Rembang. Ibu Teresia, batik Indonesia atau khususnya batik Lasem menurut para pemerhati batik terutama Universitas Katolik Sugio Pranoto seperti apa? Boleh dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami tertarik dengan batik Lasem itu karena khas, ya. Kenapa khas? Karena ditulis tulisan tangan, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ini ada sejarahnya bahwa ini merupakan perpaduan antara Jawa dengan Tiongkok. Iya. Nah, ini kelihatan dari alur-alur yang ada di batik Lasemnya ini. Jadi bagi kami ini merupakan kekayaan Nusantara yang harus dijaga dan dilestarikan gitu. Jadi kami tertarik karena memang kami suka ya melihat bagaimana sih corak-corak batik di negeri ini. Baik. Batik Lasem, khususnya batik Lasem, apa yang menjadi menarik dalam kajian teman-teman Universitas Sugio Pranoto? Yang pertama karena letaknya ini sebenarnya susah untuk dijangkau, dan ini membuat kami berkeinginan untuk bagaimana sih hal yang menjadi kekayaan alam bisa kita tingkatkan penjualannya. Kemudian ini kan benar-benar kekayaan bangsa yang kalau nggak dipupuk, kalau nggak dikembangkan, takutnya adalah punah. Nah, kita melihat bagaimana gerakan dari teman-teman pembatik Lasem itu luar biasa. Mereka dalam kondisi apapun, bahkan pandemi pun mereka tetap mencoba mengembangkan batik yang mereka miliki. Dan ini menjadi sesuatu yang semangat ini loh yang tidak pernah pudar, ini yang membuat kita harus ini adalah batik yang sudah diakui secara UNESCO, dan kemudian kita sudah punya, ini tinggal kita abadikan bersama untuk kita kembangkan terus. Maka kita masuk ke sini untuk membantu bagaimana sih pola pemasarannya. Kita pernah menggunakan batik Lasem ini untuk seragam, dan ada maknanya dari seragam yang kita buat. Gitu. Jadi kami masuk ke sini, kami mencoba untuk melihat apa sih makna-makna dari corak batik yang bisa kami pakai untuk memaknai semangat kami, gitu. Kami kemarin pakai batik Kawung, ya. Itu maknanya itu sebenarnya agung, gitu ya. Maknanya itu mengandung keagungan. Nah, kami berharap bahwa universitas kami itu bisa membawa keagungan tersebut. Itu tercermin dari batik yang kami pakai. Gitu. Sudah berapa tahun mendampingi para pengrajin batik ini?
sudah 12 tahun ya. 12 tahun. Iya. Kemudian dari hasil 12 tahun itu apa yang sudah pernah pengrajin ini raih, Mbak? Oke, yang pertama adalah bagaimana mereka membuat pembukuan. Jadi kami lihat masuk ke dalam sesuai dengan kompetensi kami ya. Jadi membukukan, jadi mereka tahu berapa sih menghitung harga pokok penjualan yang sebenarnya. Baik. Kemudian kami juga membuatkan program komputer untuk mencatat pembukuannya. Gitu. Kemudian juga kami mencoba untuk mengundang pihak luar yang juga pembatik, yaitu pembatik alam Bayan, yang mereka mencoba kita padukan dengan yang di sini. Bagaimana kalau batiknya Lasem ini dikombinasikan dengan batik mana alam? Dan waktu itu cukup besar peminatnya, bahkan sampai ikut pameran di Jakarta. Dan cukup laku di sana. Cukup ya? Ya. Jadi kemudian ada warna-warna yang dianggap sebagai batik Lasem modern gitu ya. Memadukan antara warna dan motif dari Lasem dan dari batik yang lain gitu. Jadi perkembangan adanya batik modern dan batik klasik ini atas saran dari teman-teman Unika ya, salah satunya ya. Nah, akhirnya bisa tembus-tembus ke beberapa pasaran. Ada hal lain nggak, umpamanya batik ini sudah tembus ke Eropa atau ke luar negeri, Pak? Ya, kalau kami sebagai branding kan biasanya membuat tulisan ya Pak, conference. Kami ikut conference ke luar negeri dan yang kami conference adalah hasil penelitian kami di Lasem ini. Jadi kami buat artikel untuk kami presentasikan di international conference. Itu berkali-kali. Pernah kami di Jepang, pernah kami di Thailand, pernah kami di Eropa. Yang menyajikan tentang perkembangan batik ini dalam forum internasional. Kemudian yang terakhir kami menggunakan pola Kediri Kadikti untuk mendampingi batik Lasem dengan kami bawa satu platform baru pemasaran dengan metaverse. Yang bisa dilihat pakai Oculus, dan juga ini harapannya adalah bisa meraih pangsa pasar yang lebih luas, yang tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu ya. Karena begitu masuk ke dalam dunia maya, mereka bisa menjajakan, bisa menjual, orang lain bisa melihat, kemudian terjadilah penjualan. Nggak akan melihat batas jarak negara dan sebagainya. Gitu. Apa yang menjadi harapan Anda kepada para pengrajin atau UMKM pembatik? Apa? Ya, mereka sejahtera tentunya ya, semakin meningkat taraf kehidupannya, kemudian juga bisa mengenalkan batik Lasem ini sampai ke luar Lasem, bahkan ke luar negeri. Harapan kami seperti itu. Jadi mereka bisa dengan platform yang kami berikan itu bisa memasarkan sampai ke produk luar negeri, sehingga terkenal di sana begitu loh. Itu harapan kami seperti itu. Terima kasih Bu Teresia. Sama-sama. Bu Rudi, untuk produk dari batik Kidang Mas apa saja? Produk dari batik Kidang Mas sendiri sebenarnya ada beberapa. Yang pertama batik dengan tipe lawasan. Ya. Itu ada bentuknya ada 3 negeri, Kendoro Kendiri, 4 negeri by order. Nah kemudian ada batik namanya kontemporer. Ya. Berikut ini adalah batik-batik jenis kontemporer Kidang Mas. Jadi batik kontemporer itu biasanya kalau beberapa customer kita dipakai untuk lebih condong ke fashion, jadi untuk jahit. Kalau yang lawasan ini biasanya hanya dipakai untuk dililit. Jadi fungsinya agak berbeda sudah. Lalu untuk pemasarannya di mana saja? Pemasaran baik kontemporer maupun klasik. Ya, jadi kalau pemasaran kita ada 2, satu melalui online dan offline. Kalau offline itu sudah dari turun temurun, jadi sudah ada kayak distributornya atau bakul-bakulnya yang kalau misalnya produk ini jadi kita tinggal telepon diambil. Nah, kalau yang offline berikutnya adalah kunjungan, jadi ketika ada wisatawan dari domestik ataupun mancanegara yang ke Kidang Mas. Nah kalau yang online kita sudah mulai pasarkan melalui media sosial dari Instagramnya ada 2, Kendoro Kendiri dan Kidang Mas Batik Lasem. Facebooknya ada Kidang Mas Batik Lasem. Terus kita juga ada di Shopee,
www.batikmerdeka.com, dan satu lagi yang terbaru kerjasama dengan Universitas Katolik Surya Pranata Semarang melalui Metaverse Batik. Itu dimulai dari harga berapa Bang ya? Batiknya di produk Hidang Mas? Produk harga mulai dari 150.000 sampai di atas 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tergantung dari motif ya. Tergantung dari tingkat kehalusan dari batiknya dan beberapa warna yang disebut. Bila ada customer yang menginginkan, ini alamatnya di mana ini Hidang Mas? Kita workshop sama galerinya ada di Desa Babagan, Pasem. Hasilnya. Oke, terima kasih Bung Rudi, sukses selalu.